Lo pernah nggak sih ngerasa investasi itu malah bikin kantong bolong? Bukan sekadar rugi, tapi kayak dijebak, terperosok ke jurang miskin karena salah langkah. Nah, di dunia investasi ada 3 raksasa yang sering banget dibicarain, seperti saham, kripto, dan emas. Tapi percaya nggak? Salah satu dari mereka lebih jago bikin orang miskin daripada kaya. Jadi jangan asal ikut-ikut hype, karena ini bukan cuma soal untung rugi, tapi soal kehidupan finansial kamu. Gue bakal bongkar mana yang paling berbahaya kalau salah main. Simak sampai habis ya. Oke, sebelum kita perang kata-kata soal mana yang paling berbahaya, kita harus kenalan dulu sama 3 pemain utama ini. Bayangin mereka kayak 3 karakter berbeda dalam cerita petualangan finansial kamu. Yang pertama, ada saham. Saham itu kayak pahlawan klasik. Kamu membeli saham, artinya kamu ikut memiliki perusahaan itu. Kalau perusahaannya berkembang, kamu dapat bagian hasilnya. Tetapi, kalau perusahaan itu jatuh, kamu ikut terjatuh. Saham punya sejarah yang panjang. Udah ada sejak puluhan tahun. Dan biasanya berpijak pada ekonomi nyata. Yang kedua, ada kripto. Kripto itu seperti penjelajah liar di hutan yang gelap. Dia masih baru, misterius, dan super volatil. Artinya, harganya bisa melonjak dan bisa jatuh dalam waktu yang singkat tanpa alasan yang jelas. Kripto itu tidak berwujud fisik dan regulasinya masih abu-abu. Orang masuk kripto biasanya karena ada tergoda cerita kaya kilat. Dan yang ketiga, ada emas, si penjaga zaman. Emas adalah aset fisik yang sejak zaman dahulu dianggap simbol kekayaan dan perlindungan nilai. Emas itu seperti benteng yang tahan badai ekonomi. Tapi dia juga punya kelemahan, seperti kenaikannya yang sangat lambat dan gak bikin kamu kaya dalam semalam. Kalau disimpulin, ketiga aset ini punya karakter dan resiko yang sangat berbeda. Dan ini bakal nentuin gimana nasib uang kamu nantinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin jantung deg-degan, resiko dan volatilitas. Saham mempunyai resiko seperti nonton drama yang panjang. Kadang naik, kadang turun. Tapi biasanya cenderung stabil kalau kamu pilih saham perusahaan yang sudah mapan. Tapi ingat, ada juga saham drama king, alias saham gorengan yang naik turun tanpa alasan. Dan banyak investor yang kena jebak di sini. Lalu, bagaimana dengan kripto? Kripto itu kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Harganya bisa naik ratusan persen dalam beberapa hari. Tapi bisa juga jatuh lebih cepat lagi. Belum lagi, banyak sekali koin abal-abal, scam, dan hype yang bikin investor pemula kehilangan segalanya. Kalau kamu nggak siap mental, siap-siaplah jadi korban. Dan yang terakhir, emas, lebih seperti slow dan steady turtle. Harganya jarang bergerak ekstrim, tapi juga nggak bisa bikin kamu cepat kaya. Justru di saat krisis ekonomi, harga emas naik karena investor cari perlindungan. Jadi kalau ditanya, siapa yang paling bikin panik? Jawabannya jelas kripto. Tapi bukan berarti saham dan emas aman 100%. Kamu tetap harus pinter memilih dan tahu timing. Nah, ini nih yang sering bikin orang jatuh miskin. Emosi dan psikologi investasi. Gak peduli kamu pilih saham, kripto,
atau emas. Kalau kamu nggak bisa ngontrol diri, ujung-ujungnya kantong yang akan nangis. Di saham, banyak orang yang panik waktu harga turun, lalu buru-buru jual dengan harga yang rendah. Padahal itu waktu yang terbaik untuk membeli kalau punya nyali. Kalau di kripto, banyak yang kebawa FOMO, alias ketakutan ketinggalan kesempatan. Jadi, beli di harga yang paling tinggi, lalu panik jual pas harganya anjlok. Ini bencana finansial terbesar buat pemula. Di emas, masalahnya orang gampang cepat bosan karena kenaikannya yang lambat. Akhirnya dijual murah hanya karena butuh duit yang cepat. Kalau kata pepatah, musuh terbesar dari investasi adalah diri sendiri. Emosi dan ketidaksabaran itu jebakan yang paling licik yang bikin kamu terus-menerus kehilangan uang. Agar lebih nyata, gue mau kasih contoh nyata dari cerita orang-orang yang pernah kena jebak. Contohnya si Andi yang masuk saham di perusahaan startup yang lagi hype. Tapi perusahaan itu ternyata gagal. Sahamnya anjlok sampai 70% dalam setahun. Andi yang gak paham langsung panik, jual rugi, dan akhirnya kehilangan modal. Lalu ada Rina yang ikutan hype kripto dan beli koin yang tiba-tiba menjadi scam. Dalam semalam, uangnya hilang puluhan juta. Gak cuma itu, dia juga ikutan trading yang over leverage, yang bikin rugi makin besar. Terus ada Pak Joko yang beli emas sebagai investasi jangka panjang. Tapi pas butuh dana yang cepat, dia jual di harga yang sedang turun. Akibatnya, dia rugi dan gak bisa beli lagi harga yang lebih rendah. Dari cerita ini, kita bisa melihat bukan cuma jenis asetnya yang berpengaruh, tapi juga cara kita mengelolanya. Kalau harus jujur, dari 3 aset ini, kripto adalah yang paling besar potensi bikin kamu miskin, terutama kalau kamu pemula. Alasannya adalah karena volatilitasnya yang ekstrim, tanpa regulasi yang kuat, dan banyaknya scam. Yang kedua, banyak orang yang masuk tanpa edukasi, ikut hype tanpa strategi, akhirnya dompet mereka hancur. Tapi bukan berarti saham dan emas 100% aman. Kalau kamu nggak paham fundamental saham, bisa jeblok. Kalau kamu salah timing jual emas, bisa rugi juga. Jadi intinya adalah resiko terbesar bukan hanya ada di asetnya, tapi juga ada pada cara kamu menghadapinya. Sebelum gue tutup, gue kasih tips biar kamu nggak jatuh ke lubang yang sama. 1. Belajar dulu sebelum investasi. Jangan asal ikut-ikutan tanpa tahu resikonya. 2. Diversifikasi investasi. Jangan taruh semua uang di satu jenis aset. Pecah resiko kamu supaya nggak hancur sekaligus. Yang ketiga, kenali tujuan investasi. Mau jangka pendek atau jangka panjang, sesuaikan pilihannya. Yang keempat, kontrol emosi. Jangan mudah panik atau terbawa hype. 5. Pakai dana yang siap hilang. Jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, gunakan platform yang terpercaya dan legal. Ingat, investasi itu bukan cara cepat kaya, tapi proses yang butuh kesabaran dan ilmu. Jangan sampai karena malas belajar, kamu jadi korban berikutnya. Gue harap di video ini bisa membuka mata kamu soal resiko, saham, kripto, dan emas. Jangan gampang percaya janji manis yang bikin kamu ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang matang. Kalau kamu suka konten seperti ini,
Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya mereka juga nggak salah langkah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berinvestasi dengan kepala yang dingin dan hati yang cerdas.